Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sajang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Bapak akan menjelaskan apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan satu kejadian yang baru, maka kejadian yang baru itu disebut kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu ada 5 ya. 1 kejadian sembarang, 2 komplement suatu kejadian, 3 2 kejadian saling lepas, 4 2 kejadian saling bebas, dan 5 2 kejadian bersyarat. Ada lambang-lambang ya. Lambangnya seperti N itu dan seperti U itu atau. Yang pertama 2 kejadian sembarang ya. PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B ya. Contoh soal, perhatikan. Dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika dan 22 siswa suka bahasa Inggris dan 10 siswa suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Nah, ini ada atau ya. Perhatikan gambar berikut. Karena yang suka kedua-duanya 10, maka 10 ditaruh di irisan ya. Di tengah-tengah. Karena yang suka matematika ada 28 anak, maka dikurangi 10, berarti sisanya 18. Yang menyukai bahasa Inggris 22, jadi karena itu udah ada di tengah 10, berarti sisanya 12. Dari 45 siswa dikurangi 18 dikurangi 10 dikurang 12, berarti 5 itu tidak suka dua-duanya. Langsung kita jawab, NS-nya 45 ya. Yang suka matematika itu jumlahnya tadi 28, yang suka bahasa Inggris 22, yang suka keduanya itu ada 10. Nah, yang suka matematika atau bahasa Inggris, perhatikan ya. Jadi di sini ada kata atau nih. Ya, atau itu gabungan. Maka yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah jadi PM gabung B itu sama dengan PM ditambah PB dikurang PM irisan B. Jadi PM 28 per 45 tambah 22 per 45 dikurang 10 45 ya, 10 per 45. Hasilnya adalah 40 per 45, itu disederhanakan menjadi 8 per 9. Pembahasan yang kedua, komplement suatu kejadian. Jadi yang namanya komplement itu adalah sisa dari peluang.
Ingat, nilai peluang itu maksimalnya kepastian itu adalah 1. Jadi peluang komplement itu 1 dikurang peluang kejadian yang diinginkan. Jadi peluang komplement itu adalah 1 dikurang P kejadian. Nah, perhatikan ilustrasi gambarnya. Ini ada soal sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu. Nah, jika dilempar sekali, NS-nya 6. Maka jika A adalah mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka A komplementnya adalah mata dadu kurang dari sama dengan 2. Ya, yaitu angka 1 dan 2. Sehingga banyaknya A komplement itu adalah 2. Jadi PA komplement itu sama dengan NA komplement per NS. Jadi jawabannya adalah 2/6 sama dengan 1/3 disederhanakan. Sehingga peluang A itu sama dengan 1 min PA komplement. 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 2/3. Sekarang kita perhatikan yang ketiga ya, 2 kejadian saling lepas. PA gabung B. Perhatikan PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB. Ingat, digabung itu berarti ditambahkan. Perhatikan soal, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, peluang mendapatkan mata dadu 1 atau 3. A-nya 1, B-nya 3. NA sama dengan 1 dan NB-nya sama dengan 1. Jadi peluang mendapatkan mata dadu 1 atau 3 itu adalah PA gabung B ditambah sama dengan PA ditambah PB sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Jadi 2/6 ya, sama dengan 1/3 disederhanakan. Oke. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B ataupun sebaliknya ya. Nah, itu. Sehingga dirumuskan PA irisan B sama dengan PA kali PB. Jadi dikali ya. Perhatikan contoh soal. Jika peluang Siti dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,3 dan peluang Rima dalam mengerjakan soal adalah 0,5, maka peluang mereka berdua dalam menyelesaikan soal tersebut adalah. Nah, perhatikan soal ini. Peluang Siti dan peluang Rima itu tidak berpengaruh ya. Jadi Siti tidak berpengaruh kepada Rima. Jadi dua kejadian itu adalah dua kejadian saling bebas. Kita tulis rumusnya, peluang A dan B itu sama dengan PA dikali PB. 0,3 dikali 0,5 sama dengan 0,15. Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya. Perhatikan contoh soal berikutnya. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu ya.
Di sini kita lihat koin dan dadu tidak ada hubungan ya, tidak saling mempengaruhi. Maka kita tulis rumusnya peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A itu munculnya gambar pada koin, peluang B itu peluang munculnya dadu ya. NA-nya adalah 1, NS-nya 2, berarti jadi peluangnya 1/2. Peluang A-nya 1/2. Peluang B-nya itu muncul mata dadu ganjil. Jadi peluangnya itu NB-nya 3, NS-nya 6, berarti 3/6. Alias kita sederhanakan. Jadi 3/6 itu 1/2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus PA dan B itu sama dengan PA dikali PB. Jadi 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita kejadian bersyarat dua. Jika kejadian A dan B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A atau kejadian B dengan syarat A gitu ya. Jadi jika dua kejadian bersyarat itu, maka satu, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Jadi PA syarat B itu sama dengan PA dan B per PB. Dengan syarat PB itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. PB syarat A itu sama dengan PA dan B per PA. PA-nya tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya perhatikan ya. Dua buah dadu dilempar bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Ruang sampel muncul mata dadu 5 ini ya. Muncul 5, jadi 51, 52, 53, 54, 55, 56. Berarti banyaknya ada 6. NS-nya 6 ya. Ingat, kejadian A itu mata dadu yang lebih dari 9 ya jumlahnya. Jadi 55, 56. Jadi NA-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, peluang A itu 2/6. 1/3 kita sederhanakan. Nih, ada cara yang kedua. Kalau kita pakai rumus peluang A syarat B itu sama dengan peluang A dan B per PB. Di mana peluang A dan B itu adalah peluang mata dadu lebih dari 9. Jadi 55, 56 berarti 2/36. Karena NA dan B itu ada 2, jadi NS-nya adalah 36. Jadi PB-nya peluang mata dadu pertama yang muncul 5 itu 51, 52, 53, 54, 55, 56. Jadi ada 6. 6/36 itu peluang B-nya. Jadi peluang A syarat B adalah 2/36 per 6/36 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 ya jika disederhanakan.
Perhatikan contoh soal berikutnya. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Karena jumlah keseluruhan dadu itu ada 6, jadi NS-nya 6 ya. Munculnya angka prima itu 2, 3, 5. Jadi ada banyaknya NA itu sama dengan 3. Kita cari peluangnya. Peluang A itu sama dengan 3/6 ya. Kita sederhanakan 1/2. Untuk kejadian B, muncul mata dadu ganjil 1, 3, 5. Jadi NB-nya ada 3 ya. Nah, peluangnya itu adalah 3/6. Kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, peluang muncul mata dadu ganjil dengan syarat prima itu PA dan B itu per PA, jadi setengah ditambah setengah per setengah, jadi sama dengan 1/4 per 1/2 sama dengan 1/2. Sekian penjelasan dari Bapak, semoga kalian paham. Ingat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya.